Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Istianti, dosen pengampu mata kuliah ekonometri pada program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi. Apa yang dimaksud dengan analisis regresi? Nah, di sini analisis regresi merupakan suatu analisis yang berkaitan dengan studi ketergantungan hubungan kausal di sini dari satu variabel tidak bebas atau dependent variabel dengan satu atau lebih variabel bebas atau independent variabel. Nah, analisis regresi sendiri bisa dibedakan menjadi analisis regresi yang sederhana, analisis regresi yang berganda, dan analisis regresi yang multivariate. Analisis regresi sederhana apa itu? Analisis regresi sederhana di sini adalah mempelajari hubungan kausal antara satu variabel tidak bebas dengan satu variabel yang bebas, itu regresi sederhana. Sedangkan analisis regresi yang berganda adalah analisis regresi di sini yang mempelajari hubungan kausal antara satu variabel dependent dengan dua atau lebih variabel yang independen. Itu regresi yang berganda. Kemudian yang ketiga, analisis regresi yang multivariate atau multivariate regression analysis. Di sini adalah mempelajari hubungan kausal antara dua atau lebih variabel dependent, variabel yang tidak bebas dengan dua atau lebih variabel yang independen, variabel yang tidak bebas. Jadi multivariate di sini dependennya lebih dari satu, independennya juga lebih dari satu. Kemudian analisis regresi itu juga bisa dibedakan menjadi analisis regresi yang linier dengan analisis regresi yang non-linier. Apa itu analisis regresi yang linier? Di sini berarti hubungan antara variabel semua variabel maupun koefisien regresinya di sini bersifat linier hubungannya. Sedangkan regresi yang non-linier, satu atau lebih variabel itu bersifat non-linier tetapi koefisien regresinya bersifat linier. Jadi kalau dalam bentuk persamaan yang linier adalah misalnya Y sama dengan A plus BX. Sedangkan yang non-linier Y sama dengan A plus BX kuadrat misalnya. Itu contoh yang non-linier. Kita akan membahas analisis regresi yang sederhana. Nah, bagaimana cara menentukan parameter dalam analisis regresi yang sederhana? Kita punya persamaan regresi Y sama dengan B0 plus B1X plus EI Di sini EI selalu ada karena ini merupakan errornya. Nah, untuk menentukan parameter dari persamaan regresi tersebut, kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square atau OLS, yaitu di sini adalah menentukan nilai-nilai dari B0 dan B1 tentunya secara taksiran dengan cara apa? Meminimumkan jumlah residu Sigma EI-nya itu dicari yang paling minimum, itu adalah inti atau prinsip dasar dari metode OLS. Beberapa sifat ataupun asumsi sebenarnya asumsi dari metode ordinary least square. Di sini yang pertama tadi residu atau error merupakan variabel random yang memiliki rata-rata nol Jadi asumsinya adalah seperti itu. Artinya apa? Jumlah yang positif dengan yang negatif sama. Kemudian varians varian dari error tadi adalah konstan Yang ketiga, variabel di sini mempunyai distribusi yang normal Kalian masih ingat tentunya distribusi normal Kemudian antara EI dengan EJ, jadi antara yang satu dengan yang lainnya itu bebas, atau dengan kata lain kovarian dari EI dan EJ sama dengan 0. Kemudian antara variabel bebas dengan tidak ada hubungan atau
kovarian antara X ya dengan E sama dengan 0. Kemudian yang keenam, bahwa model regresi dispesifikasi secara tepat. Kita harus tepat memilih model regresinya, apakah linear, non-linear, dan sebagainya. Yang ketujuh, bahwa variabel bebas X diukur tanpa kesalahan. Jadi hati-hati kalau kita mengambil data di lapangan, maka tidak boleh ada kesalahan. Nah, untuk menentukan parameter atau koefisien regresi B1 dan B0, kita bisa menggunakan rumus yang ada di slide ini ya. Dari persamaan regresi Y sama dengan B0 plus B1X, maka B1 kita cari lebih dahulu ya. B1 bisa dengan rumus sigma X kurang X rata-rata kali Y kurang Y rata-rata dibagi dengan sigma X minus X rata-rata kuadrat, atau boleh menggunakan rumus B1 sama dengan X kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat di sigma X dikuadratkan maksud saya. Nah, setelah B1 dan ketemu, maka kita akan lebih mudah untuk mencari B0 dengan cara B0 ya sama dengan Y rata-rata dikurangi dengan B1 dikalikan dengan X rata-rata. Sebagai contoh ya, kita punya data, tentunya ada data jumlah sampelnya, ada 10, kemudian ada data X dan data Y. Kita akan mencari koefisien regresi tadi ya, B1 dan B0. Langkah pertama, ini akan lebih mudah, kita menggunakan rumus yang pertama tadi ya. Kita mencari terlebih dahulu X dikurangi X rata-rata, ya itu ada di kolom keempat ya. Kemudian kita mencari Y dikurangi Y rata-rata, ada di kolom kelima. Ya, sigma dari X kurang X rata-rata dan Y kurang Y rata-rata pasti 0 ya. Kemudian yang langkah berikutnya kita mencari tadi X kurang X rata-rata dikalikan Y kurang Y rata-rata. Itu ada di kolom ke-6 ya. Kemudian kita mencari X kurang X rata-rata dikuadratkan ya. Kemudian boleh juga ditambah kita mencari Y kurang Y rata-rata dikuadratkan. Meskipun untuk mencari ini tidak koefisien regresi belum atau tidak digunakan ya. Setelah kita mengisi tabel-tabel dari kolom paling enggak 7 atau 8 kolom, maka berdasarkan tabel itu kita akan dapat menentukan koefisien B1 ya. Dengan rumus tadi sudah ada ya. B1 sama dengan sigma X kurang X rata-rata kali Y kurang Y rata-rata dibagi dengan X kurang X rata-rata. Di sini didapatkan nilai tadi ya. X rata-rata sigma X kurang X rata-rata kali Y kurang Y rata-rata, dari jumlahnya adalah 545, sedangkan sigma X kurang X rata-rata kuadrat sudah ada tadi di tabel ada 56, sehingga B1 didapatkan 545 dibagi 56 ketemu 9,73. Nah, kemudian B0 bisa kita cari dari Y rata-rata dikurangi B1 kali X rata-rata. Y rata-rata ada 57 dikurangi 9,73 dikalikan 7. Ternyata ketemunya negatif 11,11. Sehingga persamaan regresinya bisa kita tuliskan Y sama dengan negatif 11,11 plus 9,73 X ya. Ini 9,73 ya. X itu persamaan regresinya sudah bisa kita cari ya. Kemudian ya tadi sudah kita bahas sebagai penutup, kita sudah membahas analisis regresi yang pada dasarnya terkait dengan studi ketergantungan atau hubungan kausal dari suatu variabel independen dengan variabel yang dependen. Nah, analisis regresi tadi sudah bisa kita bedakan menjadi analisis regresi yang sederhana, analisis regresi yang berganda, dan analisis regresi yang multivariate. Kemudian untuk menaksir parameter atau koefisien regresi kita bisa menggunakan metode OLS ya, metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.